aku Aninita dan kita dari kelompok 5. Nah, sekarang kita baru ada di Magali. Guys, sebelumnya perkenalan dulu ya. Oke, perkenalan lagi. Kami mahasiswi semester 1 dari Universitas Gadjah Mada di prodi Bisnis Perjalanan Wisata. Dengan saya Syafia Rufatunisa. Saya Aninita Wahyuningtyas. Saya Dewi Paramita. Di sini mungkin kita langsung ke pertanyaan nih. Boleh. Pertanyaan yang pertama, bisa mungkin dijelaskan kayak latar belakang berdirinya Monjali ini. Oke, latar belakang berdirinya Monjali ini kita museum yang berdiri karena ada peristiwa yang dulu menandai pasca kemerdekaan kita di tahun 45 ya. Belanda yang tidak menerima kemerdekaan kita pada tahun 1946 kembali lagi menjajah ke Indonesia. Jakarta yang dipandang tidak aman, sehingga inisiatif atas Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan juga pada waktu itu yang diperjuangkan oleh Jenderal Sudirman, maka diputuskan untuk ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta pada Januari 1946. Sehingga ibu kota dipindah ke Yogyakarta, kita ada peristiwa serangan umum 1 Maret. Setelah agresi militer Belanda kedua, kita menumpas dengan serangan umum 1 Maret. Nah, peristiwa itu kemudian singkat cerita perjanjian Rumroyen. Singkat cerita Rumroyen itu kemudian menandainya ibu kota Republik Indonesia kembali ke tanah Indonesia. Ibu kota masih di Yogyakarta, sehingga untuk Tetenger menjadikan peringatan peristiwa bahwa Yogyakarta pernah menjadi ibu kota, berdirilah Museum Monumen Yogya kembali ke tanah air Indonesia. Gitu. Ya, latar belakangnya kurang lebih seperti itu. Selanjutnya mungkin ke pentahelisnya ya Pak. Oke. Mungkin kerjasamanya dengan pemerintah itu apakah ada gitu Pak? Kerjasama dengan pemerintah ya, dengan government tentunya kita disupport, khususnya karena kami museum bergerak di bidang budaya dan juga pariwisata, juga edukasi. Tentunya kita kerjasama dengan dinas budaya baik dinas budaya provinsi, dinas budaya kabupaten. Jadi dinas budaya provinsi itu daerah istimewa Yogyakarta, kabupatennya dinas budaya Kundo Kabudayan Sleman. Yang di samping itu ada juga Dinas Pariwisata Sleman, Dinas Pariwisata Provinsi Yogyakarta. Tentunya kita berkolaborasi, dari dinas memperhatikan kami dan juga kami juga sinergi dengan pemerintah, khususnya dengan dinas-dinas yang langsung bersinggungan dengan budaya dan juga pariwisata. Bentuknya mungkin bagaimana Pak itu? Salah satunya mungkin kita ada program yang dari Dinas Budaya itu, masyarakat melalui sekolah-sekolah ada bentuk wajib kunjung museum, WKM dari Dinas Budaya. Kemudian kalau dari Dinas Pariwisata, kita terlibat dalam programnya Visiting Jogja. Itu untuk mempublikasi adanya destinasi wisata museum dan juga destinasi wisata lain yang melibatkan di dalamnya wisata-wisata yang bersinggungan dengan alam maupun budaya. Lalu kayak ada kerjasama antara akademis gitu atau dari kampus atau dari sekolah-sekolah? Oke, kalau dari Civitas Akademika kita tentunya kerjasama dalam bentuk seperti teman-teman yang ada di akademis sekarang ya, ada praktek kerja lapangan, kemudian praktek kependidikan, kemudian kegiatan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu kita kerjasama dengan Civitas Akademika yang masih berjalan sampai nanti akhir tahun. Kita dengan beberapa kampus itu magang museum ya. Ada yang sifatnya pribadi, mandiri, atau sifatnya kolektif bersama kelompok. Nah, magang museum itu sudah beberapa tahun dilakukan di Monumen Jogja kembali, tentunya dengan periode yang ditentukan oleh masing-masing kampus ya. Ada yang 1 bulan, 3 bulan, ada yang 6 bulan, seperti itu. Outputnya nanti harapannya teman-teman yang sudah magang di sini atau kerjasama yang dibentuk ini menjadikan pengalaman setelah
nanti menjadi lulus sebagai mahasiswa, setelah jadi mahasiswa menghadapi dunia kerja. Apa itu kampusnya itu mana aja biasanya? Kampusnya tentunya yang bersinggungan dengan public relation atau dengan museum, sejarah, kemudian yang bisa magang di museum. Seperti saat ini yang dilaksanakan ada kampus Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Universitas Negeri Yogyakarta, ada juga dari Universitas PGRI Yogyakarta, yang dari Jakarta itu juga ada, saya lupa, Sekolah Tinggi Pariwisata ya, STP, Usaha Perjalanan Wisata. Ada juga dengan SMK yang mempunyai jurusan atau fokus pendidikan di perjalanan wisata gitu. Nah, itu kontribusinya apa aja? Kalau misalnya yang PGRI atau yang Ya, tentunya kontribusi teman-teman mahasiswa membantu kegiatan yang ada di Monumen Jogja Kembali, membantu divisi-divisi kerja yang ada di tempat kami, seperti divisi tata usaha, sub kerja ada di pemandu dan pemasaran, kemudian di museum dan perpustakaan. Tentunya berkontribusi lebih di dalam manajemen kami, karena teman-teman teman-teman mahasiswa yang magang di sini membantu kegiatan yang ada di manajemen kami. Ada lagi mungkin? Kerjasama yang selanjutnya itu dengan pengusaha, Pak. Itu apakah ada dan bentuknya itu bagaimana? Oke, pengusaha ya, mungkin kita lebih ke pengusahanya di travel agent ya, travel agent, karena mereka yang menghubungkan relasi kami, network ya, hubungan kami dengan calon pengunjung yang ada di Monumen Jogja Kembali. Ada juga mungkin pengusaha di Asosiasi Pedagang Indonesia ya, kalau tidak salah APindo ya, karena dia juga membantu promosi Monumen Jogja Kembali. Kaitannya dengan adanya UMKM yang ada di Monumen Jogja Kembali itu juga berkontribusi kerjasama dengan kami. Juga nantinya ada event-event yang melibatkan Monumen Jogja Kembali, seperti beberapa kali kita diajak kolaborasi dengan Kementerian Koperasi, Kemenkop dan UMKM. Itu mengadakan event waktu itu adalah sertifikasi makanan halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. Jadi banyak yang kerjasama kita dengan pengusaha, khususnya salah satunya dengan travel agent, tour travel, kemudian dengan asosiasi pedagang karena melibatkan UMKM, dan juga dengan pengusaha yang mengadakan event di Monumen Jogja Kembali. Gitu. Kemudian kalau kerjasama dengan media itu biasa ada atau tidak? Kerjasama dengan media kita nggak terikat ya, mungkin ya ada tapi tidak terikat. Misalnya waktu kami mengadakan peringatan hari ulang tahun di bulan Juli misalnya, itu kan kita butuh publikasi saat ini kan kita melalui media sosial kami, tapi tidak bisa dipungkiri kita juga melibatkan teman-teman media yang mempublikasi kegiatan-kegiatan yang ada di Monumen Jogja Kembali, misalnya dengan hari ulang tahun tadi yang saya sebutkan. Kemudian misalnya saat Monjali ada event tertentu seperti saat ini yang berjalan, ada pameran lukisan. Nah, itu juga membutuhkan bantuan teman-teman media untuk publikasinya. Gitu. Berarti sifat kerjasama dengan media itu bukan kontrak ya? Iya, tidak terikat. Hanya saat ada event tertentu di Monumen Jogja Kembali. Gitu. Medianya biasanya apa aja? Medianya ada radio, ada televisi juga, ada juga yang dari saya lupa namanya, media TV ya, TV, radio, kemudian yang satu channel sosial media masing-masing, ya, YouTube gitu-gitu ya. Misalnya dari kampus MMTC itu kan ada punya channel sendiri, MMTC, saya lupa channelnya, pokoknya teman-teman MMTC ada yang juga ke sini. Begitu. biasanya event-eventnya tuh apa aja Bu, biasanya? Kayak yang berhubungan dengan budaya atau bebas apa aja? Ya, tentunya eventnya yang berhubungan dengan moral kepahlawanan kita, juga budaya yang tentunya diadakan di Monumen Jogja Kembali. Kalau temanya kita mengikuti
yang sudah ditentukan oleh yang mengadakan panitianya misalnya. Kita hanya sebagai penyedia tempat, namun kita membatasi seperti misalnya event-event politik kan tidak boleh di museum ya. Tentunya event yang itu masih dalam koridor budaya dan juga pariwisata. Nah, kemudian kalau kerjasama dengan komunitas ada nggak Pak? Mungkin komunitas budaya atau Ya, komunitas tentunya ada karena salah satunya kita kan Monumen Sosial Bali, museum itu ada organisasinya. Kita di bawah organisasi Badan Musyawarah Museum Daerah Istimewa Yogyakarta, Baramus DIY. Kemudian yang di pusat itu atau yang nasional, skala nasional itu ada Asosiasi Museum Indonesia. Kemudian kalau yang di daerah AMIDA, terus ada lagi nanti forum-forum yang di daerah itu ada forum komunikasi museum, itu ada di setiap kabupaten di Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates, Gunung Kidul. Nah, itu ada forum komunikasi museum. Kemudian ada lagi komunitas mungkin ya, komunitas pecinta museum, komunitas pegiat museum, komunitas museum malam juga ada karena operasional museum kan ada yang jam pagi sampai sore, tapi ada yang sampai mau ya ada yang juga karena ini komunitas ya, komunitas museum malam itu biasanya mereka mengadakan event kunjungan museum di malam hari. Hanya biar merasakan atmosfer baru di malam hari ketika mengunjungi museum, seperti itu. bentuk kerjasamanya kayak gimana Pak? Apa cuman sharing-sharing info pengalaman atau Ya, tidak sebatas sharing info pengalaman saja, tapi karena komunitas itu nanti juga mempublikasi museum ya, sehingga menarik kunjungan yang ada di museum gitu, menggambarkan misalnya mereka kegiatan di sini, oh ternyata di museum bisa juga untuk gathering misalnya, untuk kegiatan komunitas bisa seperti itu, yang dibantu oleh komunitas-komunitas tersebut. Kalau untuk masyarakat di sekitar Monjalinya ini tuh apakah diikutsertakan atau bagaimana Pak? Ya, masyarakat di sekitar Monjali mungkin terlibatnya pada saat ketika ada event tertentu, atau kalau harian operasional kami masyarakat tentunya yang salah satunya organisasi Karang Taruna itu kan membantu sarana prasarana seperti mengarahkan kunjungan yang ada di barat dan timur, mengarahkan bis misalnya, parkir bis, itu kan kita melibatkan masyarakat juga. Ada yang berdagang di sisi barat dan timur, itu juga masyarakat sekitar. Atau ketika event peringatan Hari Kemerdekaan, kita juga mengundang masyarakat, atau hari ulang tahun Monjali kita mengundang masyarakat untuk seremonial bersama, kemudian juga untuk upacara misalnya. Seperti itu, kita melibatkan masyarakat. Dan tentunya kami juga menyampaikan, tapi dengan pertimbangan ya, adanya dengan bantuan sosial ke masyarakat gitu. Tapi tentunya dengan screening dulu, kita perlu memonitor melalui proposal. terus kalau jumlah pengunjung harian atau mungkin mingguan, bulanan, tahunan gitu rata-rata berapa? Kalau rata-rata kita asumsi per bulan aja ya mungkin ya. Kalau di bulan-bulan ramai kita itu bisa sampai 10.000 kunjungan. Jadi dalam 30 hari mungkin bisa dibagi, kita ada 1.000 kunjungan dalam satu hari. Tapi pasca pandemi ini memang traffic pengunjungnya belum normal ya. Jadi hanya asumsi saja, mungkin dalam satu bulan kita ada 10.000 kunjungan. Itu biasanya kunjungannya kebanyakan dari mana Pak? Ya tentunya grup sekolah ya, akademisi, mungkin civitas akademis. Kemudian di luar itu ada family group ya, mungkin keluarga-keluarga seperti itu. Tapi memang mayoritas kita lebih dominan dari sekolah dan juga akademisi. Kalau yang masyarakat umum gitu jarang ya? Iya, masyarakat umum jarang, mungkin minatnya karena lebih ke segmennya lebih keluarga mungkin ya. Kalau masyarakat umum jarang. Dengan banyaknya pengunjung sampai 10.000 tadi ya Pak, itu kira-kira manajemen carrying capacity-nya itu gimana Pak?
Kapasitinya mungkin kita bisa secara teknis ya mungkin ya. Secara teknis kita membagi pengunjungnya karena di dalam sini misalnya kita taruhlah 500 pengunjung dalam satu waktu, sehingga di lantai 1 500, kemudian kita arahkan yang pengunjung 500 lainnya, karena kan 1000 tuh dibagi 2, yang 500 bisa menuju ke lantai 2 dan lantai 3 terlebih dahulu, supaya di lantai 1 tidak crowd ya, trafiknya lebih teratur begitu. Kita hanya membagi sih, memecah crowdnya. Kalau pintu masuknya itu ada 2 ya Pak? Akses pintu utama kita itu di pintu barat sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan ketika parkir barat penuh itu nanti aksesnya di pintu timur gitu. Nah itu bis atau mobil juga dibedakan? Kalau rombongan bis grup lebih space-nya lebih luas, jadi kita taruh di barat ya. Kalau yang keluarga private itu bisa parkir di sisi timur. Kan ada 2 pintu masuk ya Pak, suka ada yang kecolongan gitu nggak Pak? Karena di depan kita ada petugas loket di timur dan barat, ada juga keamanan. Mungkin tidak ada kecolongan ya, karena kita ada komunikasi melalui Hindi Talkie juga, ada komunikasi lewat telepon juga, ada grup WhatsApp, sehingga kemungkinan kecolongan itu kecil karena ada keamanan di sisi barat dan timur juga. Pak, kalau biasanya yang SMK itu biasanya kontribusinya apakah magang atau jadi pemandu atau gimana? Ya, kalau teman-teman SMK karena segmentasinya masih pelajar ya, belum mahasiswa, sehingga kita dibantukan di pelayanan di magang juga, bentuknya magang tapi ada di keuangan di depan, bagian loket tiket. Ada juga yang sebagai menerima tamu gitu, among tamu gitu. Karena kalau pemandu atau edukator itu nanti kita tingkatnya di mahasiswa ya, karena butuh pengetahuan khusus dan juga memahami koleksi sehingga bisa mendeskripsikan apa yang bisa disampaikan ke pengunjung gitu. Kalau tingkatnya pelajar mungkin lebih membantu yang hal-hal yang kecil-kecil, hanya pelayanan gitu, menerima tamu, pelayanan jual tiket gitu-gitu. Kalau regulasi, misal mau magang nih, regulasinya gimana Pak? Tentunya syarat dari kampus ya, surat pengantar dari kampus, kemudian nanti mahasiswa itu dianggap sudah mampu untuk melaksanakan magang, sehingga nanti ketika terjun di lapangan, harapannya mahasiswa bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan magang gitu. Juga bisa berkolaborasi membantu kegiatan yang ada di Monumen Jogja Kembali. Monjali ini tuh disable friendly nggak ya Pak? Dikatakan disable friendly mungkin ratingnya 1-5 kita 3 ya, karena memang kita belum maksimal tapi kita mengusahakan, karena beberapa pintu masuk kita yang di barat kita juga udah menyediakan akses untuk teman-teman disabilitas yang pakai wheels ya, yang pakai kursi roda. Kemudian akses pintu keluar juga ada, kemudian di toilet kita juga ada akses untuk teman-teman disabilitas. Kemudian jika keberatan teman-teman disabilitas ya kita bantu menuju lantai 2 karena kan tangga aksesnya. Lantai 2 itu kita bantu dengan akses lift khusus untuk teman-teman yang pakai wheels atau pakai alat bantu ya. Itu bisa melalui lift gitu. Terus kan pengunjungnya ini rata-rata kebanyakan masih akademis ya Pak. Pengen nggak sih Pak kayak masyarakat umumnya juga banyak yang kunjungan gitu? Ya, tentunya harapan kami pengunjung museum itu tidak terbatas hanya akademis ya, mungkin karena nilai-nilai moral kepahlawanan kita, koleksi kita, dan juga rasa nasionalisme supaya tersampaikan ke seluruh masyarakat. Kami tidak membatasi segmentasi pengunjung yang ada di Monumen Jogja Kembali,
terkait cakupan kita memang baru akademisi, itu menjadi cita-cita kami supaya seluruh masyarakat umum juga bisa mengunjungi museum. Bahkan fun fact-nya, kadang warga Yogyakarta sendiri belum tentu pernah mengunjungi Monumen Jogja Kembali gitu. Jadi harapan kami tentunya masyarakat luas, masyarakat umum bisa berkunjung ke Monumen Jogja Kembali seperti itu. Kalau dari mancanegara gitu ada yang berkunjung nggak Pak? Ada, karena kan kita teman-teman dari ini alma mater ya, dari alma mater Universitas Gadjah Mada kan ada fakultas bahasa, ada juga yang mungkin pas student exchange mereka mampir ke tempat kami karena menjadikan sebagai ikonik di Yogyakarta ya. Mungkin ketika search browsing di Google mungkin rekomendasinya ada di Monumen Jogja Kembali, sehingga teman-teman mancanegara ada juga yang berkunjung ke sini. Bahkan ada yang berkunjung ke sini karena untuk mengecek fakta. Seperti teman-teman Belanda, oh apa benar dulu negaraku ini menjajah agresi ke sini. Nah, ada juga dari pelajar dari Belanda, mahasiswa, dan ada yang dari Australia juga, bahkan ada teman-teman dari Jepang gitu. Jadi pengunjung mancanegara ada, tapi persentasenya tidak besar. Yang menghambat, ada nggak sih Pak kayak hambatan yang dialami Monjali, jadi kunjungan dari masyarakat umumnya sedikit, nggak begitu banyak gitu? Kalau hambatan tentunya ada ya, karena kan kita itu terbatas pada destinasi wisata museum ya. Jadi minat masyarakat untuk ke kami itu kan tidak begitu besar, karena di era digital ini masih ada beberapa minat yang lebih bisa diminati, karena kan museum itu, karena kami museum swasta ya, tentunya tiket berbayar. Ada kita berkompetisi dengan tempat-tempat atau space tempat wisata yang tidak berbayar, seperti taman kota yang lebih banyak dagangnya, atau sekarang minat masyarakat umum juga lebih ke wisata kuliner misalnya. Kalau kami kan kulinernya terbatas, hanya ada yang di rest area, sehingga itu menjadi salah satu hambatan kami, tapi kami tetap tetap secara positif untuk menarik minat masyarakat umum ke Monumen Jogja Kembali. Tadi kan disebutkan kalau ini dikelola swasta. Dari awal memang swasta atau sempat ganti-ganti pemerintah swasta? Enggak, kita dari awal memang swasta di bawah yayasan. Hanya waktu berdiri memang sangat disupport oleh pemerintah. Tapi ketika awal berdirinya kita memang swasta, yayasan. Nah, tidak beda jauh dengan Universitas Gadjah Mada. Jadi kita seperti negeri toh, dulu kan sempat swasta toh, independen toh, ini di bawah Sultan Ground tanahnya. Nah, sehingga memang kami dulu tanahnya milik pemerintah, diakuisisi melalui yayasan gitu. Kita kalau investasi itu lebih ke PT ya, terbuka ya, atau memegang saham. Kalau kami kan yayasan, sehingga bentuk kerjasama dengan pengusahanya mungkin bukan investasi saham, tapi lebih ke nantinya bisa ke kolaborasi mengadakan tambahan wahana atau sewa lokasi, lebih ke situ, sewa tempat. Berarti kayak kerjasama ya Pak? Iya, bisa. Kalau saham kita karena museum, kalau itu lebih ke perusahaan terbuka. Pernah nggak sih Pak ada konflik antar itu pengusaha gitu? Kalau ada kepentingan, perbedaan kepentingan gitu? Perbedaan kepentingan ya. Karena kita struktur organisasi, mungkin konfliknya hanya konfliknya bukan konflik vertikal tapi konflik horizontal ya, karena kan di dalam kami ada struktur organisasi, konfliknya hanya kecil-kecilan, mungkin miskomunikasi antara anggaran yang sudah dianggarkan tahun ini tapi belum terlaksana seperti itu, karena terbatas budgetnya kami misalnya, hanya seperti itu.
kemudian konflik yang miskomunikasi, misalnya pengunjung minta dipandu tapi setelah di cross check ternyata tidak perlu dipandu, seperti itu. Konfliknya tidak konflik besar. Kalau konflik sama masyarakat sekitarnya gitu ada, Pak? Oh, enggak ada, tidak ada konflik karena kan kita meminimalisir hal-hal seperti itu, karena di Monumen Jogja Kembali kita melibatkan masyarakat yang seperti saya sampaikan tadi, pelayanan kita juga melibatkan masyarakat, sehingga salah satu yang bisa meminimalisir konflik adalah kita melibatkan masyarakat. Kalau kerja sama pemerintah itu ada support dana juga kan atau Ya, tentunya support dari pemerintah itu berupa dukungan secara moral dan juga secara anggaran pagu anggaran juga. Itu salah satu alokasi dari pemerintah melalui program dana keistimewaan. Dana itu juga dialokasikan, dibantu Monumen Jogja Kembali, dibantukan ke Monumen Jogja Kembali, seperti itu. Tentunya ada bantuan dana, tapi itu sifatnya bukan untuk pembangunan tapi untuk nasional? event yang bersinggungan dengan budaya, gitu. Kalau operasional museum kita murni dari anggaran yang didapatkan ketika beroperasional, dari pemasukan ketika penjualan tiket, sewa tempat, kerjasama dengan teman-teman pengusaha, seperti itu. Kalau kerjasama dengan media itu membantu promosi gitu nggak sih, Kak? Iya, tentunya salah satu manfaatnya membantu promosi ya, karena kan dengan publikasi kegiatan kita juga secara publish menyampaikan promosi dari museum ke masyarakat, seperti itu. Terkait dengan promosi mungkin tidak hanya dengan teman-teman media, tapi dengan media sosial kami juga. Dan juga kita terbantukan oleh teman-teman magang, karena hal-hal simpel ketika kegiatan magang diposting ke sosial medianya masing-masing itu kan juga bagian dari promosi. Di mana nih? Di Monumen Jogja Kembali. selama berdiri itu ada tantangannya nggak sih, kayak misal support dari pemerintah kurang atau mungkin pengunjungnya nggak banyak. Waktu pandemi kan juga kunjungannya turun pasti. Itu dana operasional itu yang mensupport itu murni dari pemerintah atau ada dari dana lain? Kan kunjungan dikit ya, penjualan tiket pasti dikit juga. Iya, kalau konteksnya waktu pandemi mungkin karena kita tidak beroperasional ya. Iya, jadi libur operasional karena pembatasan kegiatan masyarakat juga pada waktu itu kan tidak memungkinkan untuk kegiatan wisata, sehingga kami libur karena waktu itu juga kondisi diisolasi itu, sehingga libur operasional. Dan juga mungkin tantangan kami untuk mengembalikan target kunjungan yang tadinya kita dalam 1 tahun itu bisa 300.000 kunjungan, tapi pasca pandemi ini kita masih defisit sekitar 100.000 kunjungan, sehingga target kita yang tercapai itu persentasenya baru 70%. Nah, 30%-nya ini sedang kita upayakan karena itu juga pengaruh dari kondisi ekonomi dan juga minat pariwisata yang sudah berubah ya, begitu. Usahanya bentuk usahanya kayak gimana, Pak? Iya, Buat bentuk dapat usahanya seperti kita lebih realistis ya, karena sekarang era digital, tentunya kita lebih mengedepankan dengan memanfaatkan adanya sosial media. Dengan sosial media yang kita punya, kita selalu mempublish adanya kunjungan-kunjungan, kemudian tambahan kegiatan yang ada di Monumen Jogja Kembali. Tidak hanya kunjungan, tapi di sini bisa melakukan kegiatan seperti gathering atau teman-teman yang ingin mengadakan perpisahan. Kemudian kita juga kerjasama dengan tadi mungkin belum disampaikan ya, sewa tempat untuk wedding seperti itu, supaya menambah pemasukan yang ada di Monumen Jogja Kembali.
Kalau sewa yang wedding itu murni menyediakan tempatnya aja ya Pak? Iya betul, menyediakan tempat dan eh, nanti konsumennya yang menentukan vendor masing-masing. Kalau saya lihat tadi kan ada itu ya Pak, becak air gitu. Hmm. Itu emang buat apa ya, tambahan atraksi gitu Pak, selain Hmm. untuk ininya. Iya betul, itu sebenarnya di luar koleksi kami ya, hanya itu menambah wahana atau sarana prasarana hiburan yang ada di Monumen Jogja Kembali. Karena setelah Monjali tutup kan ada wahana Taman Pelangi. Tapi waktu museumnya buka jam 8 sampai jam 4 itu atraksi atau wahana yang ditawarkan itu di rest area itu ada beberapa permainan yang di rest area seperti itu. Ini sebelumnya pernah dipugar nggak ya Pak? Dipugar, direnov? Mungkin maintenance-nya hanya kecil-kecilan seperti pasca gempa ya. Kita tidak pernah renov karena hanya maintenance bagian-bagian yang eh, minor ya. Jadi tidak renovasi gede-gedean enggak. Karena ini kan bangunannya termasuk karena sudah 30 lebih nanti termasuk bangunan cagar budaya sehingga untuk merenovasi perlu pertimbangan yang di apa namanya yang dipandang oleh kurator, kemudian dengan pemerintah juga dengan otoritas yang mempunyai kapabilitas untuk dipandang merenovasi sebuah museum karena itu perlu banyak pertimbangan. Tapi kita 35 tahun lebih masih bertahan. Masih asli semua ya? Betul. Cuman Ya. dicat-cat dan Ya, kalau membersihkan ini bangunannya ini bangunan yang di luar yang berbentuk tumpeng atau kerucut ini kita perlu kerjasama dengan teman-teman mahasiswa pencinta alam. Tuh, karena kan untuk memanjat untuk aksesnya kan lumayan berat, jadi melibatkan banyak orang untuk membersihkannya. kalau pembersihan koleksi gini udah ada ahlinya sendiri gitu ya? Ada yang ada kuratornya dan juga yang apa namanya bagian maintenance koleksi untuk pembersihan dan juga apa istilahnya tata kelola display. Kalau display gitu dari awal memang sudah seperti ini atau kadang suka diganti-ganti untuk kayak ganti suasana atau Itu tentunya kalau tatanan atau tata kelola kita melalui rapat dulu ya, karena kan tidak hanya dari pandangan kuratorial tapi harus disetujui oleh kepala bagian misalnya atau kepala urusan museumnya gitu. Jadi tidak serta-merta menggeser atau merubah display, tapi harus melalui rapat koordinasi, kemudian dipetakan melalui gambar layout seperti itu. Ya mungkin pertanyaannya sudah selesai. Ya.